Sejak 1998, Sri Mulyani Mesak mulai berbisnis kacang goyang. Resep yang didapat dari ibunya ini jadi bekal untuk merintis usahanya itu. Di bawah naungan UMKM Nican Trides, perempuan yang biasa disapa Nani ini terus mengembangkan usahanya itu. Salah satunya dengan membuat olahan kacang cookies. Walau ketiadaan perusahaan atau pabrik yang menyediakan kebutuhan UMKM di NTT, Nani tetap bertahan hingga kini dan menghasilkan hingga 5 juta rupiah per bulannya. Mulai berusaha ini sejak masih sekolah SMA, ya. Tetapi waktu dulu masih pakai kemasan yang biasa, kemasan Mika. Sekarang kemasannya sudah keren, jadi kemasannya yang begini bagus ini dari tahun 2022 bulan 10. Usahanya sudah dari lama. Yang pertama usaha saya kacang goyang. Jadi kacang goyang ini usaha yang lama, lalu yang pendatang baru kacang cookies, begitu. Dengan adanya kacang cookies, kemasannya harus lebih oke. Namanya kita masih sekolah ya, kita anak-anak juga ingin pegang uang ya. Jadi kebetulan dibekali oleh mama yang punya keterampilan yang cukup hebat. Mama mengajarkan jika memang kamu mau berusaha, dicoba, siapa tahu kamu bisa berhasil. Dan ya, puji Tuhan sampai hari ini saya bisa berkembang. Kalau kacang goyang itu aslinya kacang ini kacang dari Manado. Kebetulan mama orang Manado, jadi pada saat ada orang Manado yang berproduksi kacang goyang di Kupang, mama sempat berkunjung ke rumah mereka. Dan pada saat itu sebelum mereka pulang lagi ke Manado, mereka ajar ke mama. Katanya biar supaya bisa berusaha di Kupang, katanya begitu. Tetapi mama tidak sanggup karena proses pembuatannya sangat rumit. Karena itu kita harus goyang sampai dia bisa seperti karang kayak begini, berbalut kacang dan gula, kacang berbalut gula. Jadi harus sampai selesai biar kacangnya terbungkus dengan baik. Kalau kacang cookies ini inspirasi saja, dengan sendirinya ingin punya produk baru atau ada punya produk gandengan biar mereka bisa jalan bersama-sama. Modal awal itu hanya 100.000, ya 100.000, karena yang masih dipakai hanya kacang. Jadi kacang goyang ini terdiri dari 3 warna, putih, merah, dan hijau. Awalnya namanya kacang goyang Kelimutu karena orang NTT, jadi diperkenalkan bahwa kacang goyang aslinya Manado, tapi karena buatan orang NTT maka dikatakan kacang goyang Kelimutu. Tetapi pada saat tahun kemarin 2022 kita mengurus merek dagang, kita dilarang untuk memakai nama tempat dan nama orang. Makanya saya tulis ini kacang goyang Ibu Nani, karena memang nama saya sendiri Ibu Nani. Gitu. Omset per bulan itu tidak pasti, tetapi kita ini kan dibantu oleh Bank NTT, bantu pemasarannya, bantu marketingnya ya, jadi ya lumayan Bu, 1 bulan itu kadang-kadang kalau dipesan 1 juta lebih, 1,5 juta, ya, tapi dalam 1 bulan itu bisa 2 kali pemesanan gitu. Produk-produk ini juga ada dipasarkan di tempat-tempat lain, misalnya di jajanan khas NTT Sekiran, lalu di toko Murige yang belum operasi sampai sekarang, ya, lalu di toko UMKM Bandara Blut, ya, itu ada produk-produk saya. Gitu. Kalau menurut saya tantangan itu ya kalau misalnya kita produksi ya harus bisa pasarkan saja, cari pemasaran gitu. Tantangan itu pemasarannya, tapi kalau dari mutu ya saya pertahankan mutu yang terbaik. Jadi mungkin ya dengan adanya UMKM yang banyak di Kota Kupang ini kita harus bersaing yang lebih baik. Di proses pembuatan kacang goyang ini bahan-bahan yang disiapkan kacang tanah, lalu gula pasir, pewarna makanan. Pewarna makanan ini saya pakai 2 warna, yaitu warna merah dan warna hijau. Kalau warna putih arti warna gula. Kita pakai gula yang putih gitu. Jadi gula apa saja tetapi dia putih gitu. Jadi pada saat kita proses pembuatannya dia bisa betul-betul putih. Jadi kacang tanah ini karena 3 warna, jadi dalam pembuatan 1 warna itu saya pakai 1 kilo. Begitu, 1 kilo kacang dan 1 kilo gula. Ya, begitu. Cara proses pembuatannya seperti begitu. Jadi kita padukan antara kacang dan gula. Kita masak di kompor yang lain, gulanya, kacangnya di kompor yang lain. Kopi sama juga Ibu, kacang tanah yang disangrai.
Ya, kacang tanah disangrai. Jadi kacang goyang dan kacang kokis ini bahannya kacang yang disangrai tanpa menggunakan minyak. Begitu. Lalu campuran-campuran dari kacang kokis ini kacang tanah, coklat bubuk, gula pasir, telur, ya garam. Kalau kacang kokis itu proses penggorengannya saja 1 jam. Lalu proses penggilingan kacang atau pencincangan itu sekitar 30 menit, setengah jam. Lalu proses pembuatannya itu 30 menit. Proses pembungkusannya juga kurang lebih 30 menit. Jadi ya sekitar 3-4 jam ada. Satu hari itu bisa 32 bungkus. Semua sudah artinya berbadan POM dan mempunyai MD. Ya, jadi kita pada saat itu kita cantumkan apa-apa yang kita pakai untuk pemeriksaan sudah semua. Dan itu diizinkan untuk kita pakai selanjutnya. Untuk sekarang ini, dalam hal ini kita sementara berproses izin halal. Tetapi karena kita sudah berproses, kita diizinkan untuk memakai logo halal. Tetapi nomornya belum bisa dicantumkan. Menunggu 6 bulan lagi dari sekarang. Ini 1 bungkus ini saya pasarkan dengan harga 25.000. Jadi menurut saya kemasan itu sangat penting karena konsumen melihat dari tampilan luarnya. Ya. Jadi kemasan itu sangat menunjang untuk produk kita ini bisa laku dipasarkan. Mengenai isi itu kedua. Kalau mereka sudah lihat kemasannya begini lalu mereka makan isinya, pasti mereka akan kalau mereka suka mereka akan mencari. Jadi kemasan ini kebetulan saya punya kelompok pen oil, Pengkase Oileta. Kita digabungkan oleh Pengkase Oileta oleh Ibu Ketua Gladys Narai. Jadi saya direkomendasikan oleh Ibu Gladys jika memang Ibu Nani bersedia untuk memesan kemasan, bisa menghubungi Ibu Gladys. Tetapi itu satu kali kita pesan itu harus dalam jumlah yang banyak, 1.000 kemasan atau 1.000 pots. Kemasan 1.000 pots itu kurang lebih harga 3 juta lebih dengan ongkirnya. Jadi kalau memang kita yakin bahwa produk kita diminati oleh konsumen, kita harus berani untuk memesan kemasan yang begitu banyak. Nah misalnya kalau orang lain yang tidak tahu produknya mau dijual kemana, ya artinya repot juga begitu. Di Kupang sini tidak ada kemasan, mereka bisa print saja tampilan depan, tetapi kemasan kita harus siapkan sendiri. Baru harganya juga jauh berbeda, lebih mahal. Karena kita pesan kemasan lalu kita printnya lagi, tampilan kalau di Kupang tampilan depannya lain, tampilan belakangnya lain. Kalau dari Jawa sudah sekali tampilan dan kemasannya, gitu. Jadi lebih keren. Kalau bisa dibantu untuk menyediakan kemasan yang lebih baik, karena memang banyak UMKM di Kota Kupang yang produknya juga tidak kalah bersaing dengan kami, begitu. Tetapi itulah kendala mereka tidak bisa pesan dalam jumlah yang sedikit. Kalau dari Jawa harus 1.000, kalau dari Kupang paling kurang 50. Tetapi itu harganya sudah sangat mahal kemasan saja. Nah bagaimana dengan penjualannya nanti? Kalau dengan kemasannya sudah mahal, otomatis penjualannya akan lebih mahal gitu. Kalau menurut saya bahwa punya talenta kan harus dikembangkan. Kebetulan saya memiliki 4 orang anak dan anak-anak itu menjadi tanggung jawab saya karena papanya baru meninggal kemarin Desember, jadi anak-anak menjadi tanggung jawab saya, ya harus berjuang demi anak-anak.